Baik Bapak Ibu sekalian, kita kembali di materi 3 atau di konsep 3 yaitu tentang penerapan TKFU dalam pembelajaran permainan di sekolah. Oke, di sini ada gambaran umum ya tentang dokumen, tujuan, ruang dan ruang lingkup dan target audiens. Ya, jadi di sini adalah tujuan dari TKFU adalah mendorong guru PJOK merancang dan menerapkan permainan berbasis TKFU untuk mengembangkan taktik dan keterampilan siswa. Yang kedua, ruang lingkup penerapan TKFU ini pada permainan, invasi, netball, dan target serta strategi modifikasi dan implementasi di sekolah. Ya, audiens utamanya guru PJOK mengembangkan kurikulum dan praktisi pendidikan jasmani dari sekolah dasar hingga menengah. Yang selanjutnya masalah yang dijawab secara efektif menerapkan TKFU di sekolah dengan keterbatasan sarana prasarana. Ya ini biasanya masalah dari Bapak Ibu sekalian, dari Bapak Ibu guru PJOK itu biasanya pasti ada banyak keterbatasan sarana dan prasarana. Ini adalah masalah utama biasanya yang ada di sekolahan. Yang terakhir, relevansi saat ini yaitu menjawab kebutuhan pembelajaran PJOK yang kontekstual, kolaboratif, dan kritis sesuai kurikulum merdeka. Ya, intisari dari materi TKFU adalah yang pertama adalah TKFU mengutamakan pemahaman taktik yang sudah kita jelaskan yang di materi sebelumnya dalam permainan dibandingkan teknik mekanisme semata. Yang kedua, modifikasi permainan disesuaikan dengan kondisi sekolah dan karakteristik siswa untuk efektivitas pembelajaran. Yang ketiga, penerapan TKFU meliputi berbagai tipe permainan seperti invasi, netball, dan target dan contoh konkretnya. Selanjutnya, guru berperan sebagai fasilitator dalam pengambilan keputusan dan refleksi taktis siswa selama pembelajaran. Selanjutnya, small seeded games yang meningkatkan partisipasi dan di mana keterlibatan strategis siswa secara aktif. Selanjutnya, evaluasi dan refleksi rutin menjadi bagian penting untuk memperdalam pemahaman dan perbaikan proses belajar. Yang terakhir, TKFU mengintegrasikan nilai sportivitas, kolaborasi, dan berpikir kritis sebagai aspek pembelajaran yang bermakna. Nah, definisi istilah utamanya dalam metode TKFU ini adalah memahami banyak istilah kunci-kuncinya ya di sini. Jadi dari TKFU atau Teaching Games for Understanding, ya, definisi singkatnya adalah model pembelajaran permainan yang menekankan pemahaman strategi dan taktik. Nah, jadi siswa ditekankan itu untuk mengerti atau paham dulu tentang permainan yang mau dilaksanakan. Jadi dia harus paham dulu strateginya seperti apa dan taktiknya seperti apa. Contoh konteks model pembelajaran sepak bola yang fokus pada pengambilan keputusan. Jadi permainan sepak bola itu kan permainannya sangat cepat. Jadi kalau siswa atau seseorang dengan intelektual atau pemikiran yang sangat lambat, dia akan kesulitan untuk mengoper bola atau mempassing bola atau menendang long ball atau yang seperti apa membuang bolanya atau menggiringnya, mendribble dan sebagainya. Nah itu kalau misalnya siswanya tidak mengerti konsep ini atau strategi dan taktik akan kesulitan. Istilah kunci lainnya adalah permainan invasi yang dimana jenis permainan dengan fokus menyerang atau bertahan dalam area lawan. Ya contoh konteksnya yang realnya bisa sepak bola atau bola basket yang bisa adu serang sama adu bertahan. Nah, jadi permainan invasi saling menyerang atau bertahan. Selanjutnya ada permainan netball. Ya, netball ya itu adalah permainan yang ada batasnya, yang dibatasi dengan entah net atau tembok atau penghalang lainnya. Ya, permainan yang melibatkan net atau penghalang sebagai batas bola. Ya, bisa dikategorikan ya contoh konteksnya bola voli atau bulu tangkis. Permainan target ya permainan yang menitik beratkan pada penempatan bola ke target tertentu secara akurat. Ya bisa kasti, lempar tangkap, memanah atau melempar pada target yang sudah ditentukan, itu adalah permainan target.
Yang terakhir ada small seeded games, yaitu permainan dengan jumlah permainan sedikit untuk meningkatkan sentuhan bola dan pengambilan keputusan. Contoh ya kalau di sini contoh konteksnya ada 3 versus 3 futsal dalam pembelajaran, atau biasanya kalau yang di event resmi biasanya basket 3 on 3 kan. Nah, ini biasanya untuk bisa meningkatkan keputusan pada siswa agar bermain dengan taktik dan cepat, biasanya small seeded. Selanjutnya, model kerangka TKFU, alur implementasi dalam pembelajaran permainan di sekolah, yaitu ada input, ya pasti kalau input nanti ada outputnya juga. Ya, inputnya pemilihan jenis permainan seperti invasi, netball, dan target yang sesuai dengan tujuan pembelajaran untuk memulai proses pembelajaran. Outputnya atau hasilnya seperti apa? Nah, terjadi peningkatan pemahaman taktik ya, dan pengambilan keputusan seperti lebih baik serta keterampilan teknik yang terintegrasi secara holistik. Terus ada proses atau metode pelaksanaan, dimodifikasi permainan, pengenalan taktik melalui small seeded games, dan penggunaan pertanyaan reflektif untuk mendorong pemikiran kritis siswa. Terakhir ada umpan balik ya, atau perbaikan, yaitu dilakukan evaluasi dan refleksi bersama siswa untuk mengidentifikasi keberhasilan serta hambatan, serta sebagai dasar penyesuaian dan perbaikan pembelajaran selanjutnya. Oke, temuan kunci penerapan dan modifikasi TKFU ya, ini bisa dibuat contoh juga ya. Efektivitas modifikasi TKFU terukur melalui partisipasi, fasilitas, dan soft skill. Ya mungkin yang di awal frekuensi sentuhan bola yang meningkatkan 30-40% saat bermain dengan kelompok kecil, jadi tidak menggunakan maksimal atau batas peserta yang harus diikutkan. Jadi digunakan kelompok kecil saja untuk meningkatkan partisipasi siswa secara signifikan. Jadi untuk sentuhan-sentuhan bola atau dia melakukan aktivitas gerak itu semakin banyak dia bergerak, tidak terlalu pasif. Kalau biasanya terlalu banyak dalam satu kelompok itu ada salah dua orang yang atau siswa itu yang biasanya pasif ya, jadi menunggu bola atau menunggu ada serangan atau dan sebagainya. Nah, intinya dibuat untuk ya kelompok kecil saja. Terus kesesuaian fasilitas berupa lapangan setengah ukuran, alat alternatif seperti bola plastik atau net portable efektif bagi sekolah dengan keterbatasan fisik ya. Kalau misalnya tidak ada bola sepak ya kita bisa memodifikasi dengan bola plastik ya, atau yang hampir mirip dengan alat sesungguhnya. Kalau untuk contoh net ya, net tidak mempunyai net badminton atau net volley yang sesungguhnya, bisa dimodifikasi dengan ya tali rafia. Bapak Ibu bisa memodifikasinya. Jadi di TKFU ini tidak diwajibkan atau harus dengan alat yang sesungguhnya, bisa Bapak Ibu modifikasi sesuai dengan aslinya. Terus kecepatan pembelajaran meningkatkan melalui modifikasi aturan seperti minimal 3 operan sebelum mencetak gol yang mempercepat pemahaman taktik dan pengambilan keputusan. Terus pengembangan soft skill meliputi sportivitas, kolaborasi, dan berpikir kritis berhasil dibina dengan model TKFU secara terintegrasi. Terakhir, refleksi dan evaluasi pastinya dengan sesi tanya jawab dan diskusi taktik menunjukkan dampak positif dalam kemampuan strategi. Nah, ini dijelaskan ya. Jadi strategi serangan efektif melalui small seeded games sepak bola, yaitu kasus penerapannya small seeded game sepak bola di SMP. Ya, mungkin contoh kasusnya ada punya latar siswa SMP bermain dengan aturan modifikasi 4 versus 4. Nah, tindakannya tim wajib melakukan minimal 3 operan sebelum menembak ke gawang kecil dan guru mengajukan pertanyaan taktis. Yang hasilnya peningkatan pemahaman strategi menyerang, ruang kosong, dan koordinasi kerjasama tim. Pembelajaran modifikasi aturan meningkatkan fokus taktik dan kemampuan pengambilan keputusan siswa. Ilustrasinya untuk peran guru ya, guru bertindak sebagai fasilitator saja, bukan pengajaran teknik langsung, mendorong siswa berpikir kritis selama permainan.